Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Renzi Rahma Cahyani dengan NIM K00241109 dari kelompok A10. Untuk laporan praktik yang pertama, tentang soalnya, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar spek maksimal. Alif sebagai cimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang membuat perutnya menjadi kotak-kotak. Untuk soal poin yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Poin soal yang kedua tentang sistem otot yang ada di abdomen. Dan untuk poin soal yang ketiga tentang jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, baik untuk poin yang pertama tentang lapisan dinding abdomen anterior. Jadi di dinding abdomen bagian anterior, yang pertama lapisannya itu ada kulit. Nah, yang kedua itu ada fascia superficialis. Ini ada di sini. Fascia superficialis itu ada di bagian sini. Fascia superficialis itu ada di sini. Ini sama ini. Nah, fascia superficialis itu dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper sama fascia scarpa atau lapisan membranosa. Nah, terus yang bagian lapisan abdomen anterior yang ketiga itu ada fascia profunda. Ada fascia profunda, terus dia ada musculi et aponeurosis. Terus yang kelima itu lapisannya ada fascia transversalis. Habis itu yang keenam itu lapisannya ada fascia extraperitonealis dan yang ketujuh ada peritoneum parietal. Nah, terus bagian yang lapisan dinding abdomen yang anterior, bagian yang superficialis ini, bentar, aku mau jelasin dulu tentang lapisan dinding abdomen yang anterior ini secara umumnya gitu. Jadi dinding abdomen itu menutupi area yang luas. Jadi di bagian superior dibatasi oleh processus xiphoideus sama arcus costalis. Nah, di posterior oleh columna vertebralis dan di inferior itu oleh bagian superior tulang pelvis. Nah, lapisannya tadi udah aku jelasin, ada kulit, ada fascia superficialis sampai yang ketujuh ini. Nah, aku mau jelasin tentang lapisan yang bagian fascia superficialis. Nah, di bagian fascia superficialis, dinding abdomen atau jaringan subkutan abdomen itu merupakan lapisan jaringan penyambung yang berlemak. Jadi, jaringan fascia superficialis ini itu dia berlemak, terdapat lemak. Nah, biasanya itu merupakan satu lapisan yang mirip dan bersinambungan dengan fascia superficialis di seluruh regio tubuh lainnya. Terus, namun pada daerah bawah bagian anterior dinding abdomen, di bagian umbilikus, lapisan ini membentuk dua lapisan, yaitu lapisan superficialis yang berlemak sama lapisan profundus membranosum. Nah, ini lapisan yang berlemak. Terus di lapisan superficialis ini yang berlemak itu dia berisi lemak, terus ketebalannya itu bervariasi. Terus lapisan superficialis ini bisa berlanjut di atas ligamentum inguinale dengan fascia superficialis. Nah, pada pria itu lapisan superficialis akan berlanjut di atas penis dan
Setelah pokoknya pada pria itu lapisan superficialis ini itu akan berlanjut di atas penis, ini ya. Terus selanjutnya ini pada ini penjelasan pada bagian musculi et aponeurosis. Ini dia terdapat banyak sekali musculus-musculusnya, ada musculus obliquus externus abdominis, terus ada juga musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, ada musculus rectus abdominis, dan pyramidalis. Jadi saya akan jelaskan untuk yang pertama musculusnya itu ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, dia itu ada di bagian sini, abdomen yang bagian ini. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini yang paling superficial dari ketiga muskuli pipih di kelompok anterolateralis dinding abdomen. Jadi musculus obliquus externus abdominis ini berada tepat di sebelah dalam terhadap fascia superficialis. Jadi dia tepat ada di dalamnya fascia superficialis. Nah, sisi lateral yang terletak sabut-sabut otot yang berarah inferomedial, sedangkan aponeurosisnya yang lebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Terus mendekati garis tengah tubuh, aponeurosisnya itu saling berjalin membentuk linea alba. Ini bagian linea albanya itu di bagian tengah dari abdomen gitu ya. Terus jadi linea alba ini yang terbentang dari processus symphysis sampai symphysis pubis. Terus selanjutnya ini membahas mengenai musculus obliquus internus abdominis. Nah, dia itu letaknya di sebelah dalam dari musculus obliquus externus abdominis yang terdapat musculus obliquus internus abdominis yang merupakan musculus kedua di kelompok muskuli pipih ini. Jadi dia dari letak musculus obliquus internus ini tepat di bawahnya musculus obliquus externus abdominis. Terus ini letaknya ada di bawah ini kan yang externus abdominis, dia letaknya langsung di bawahnya. Terus musculus dari obliquus internus abdominis ini lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan obliquus externus abdominis. Dengan kebanyakan sabutnya itu berarah superomedial. Nah, komponen musculorumnya terletak di lateral dan berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur menjadi linea alba di garis tengah tubuh. Ini. Oke, terus selanjutnya ini ada musculus transversus abdominis. Musculus ini berada di sebelah dalam dari obliquus internus abdominis. Nah, dinamakan sesuai dengan arah sebagian besar serabutnya. Jadi sabut musculus dari transversus abdominis ini berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba di garis tengah tubuh. Terus, nah ini dari dari musculus transversus abdominis ini ada di sini. Jadi dia nanti sabut muskulusnya itu berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba di garis tengah tubuh ini, di linea alba ini. Oke, terus selanjutnya ini yang slide tentang musculus rectus abdominis dan pyramidalis. Jadi musculus rectus abdominis itu letaknya ini ada di sini. Nah, dia itu merupakan musculus yang pipih. Terus panjang, dia muskulusnya panjang ini kelihatan dan dia terbentang di sepanjang dinding anterior abdomen. Terus
muskulus dari rectus abdominis, dia berpasangan, terpisah di garis tengah oleh linea alba. Jadi dia berpasangan sama ini. Jadi ini kan gambarnya cuman satu bagian aja. Jadi kalau misalnya dia terlihat di sini, dia muskulusnya berpasangan. Dan dia itu melebar sama dia itu menipis saat naik gitu. Jadi dia ada gerakan melebar sama menipis. Terus dia itu kan tadi melebar dan menipis saat naik dari simfisis pubica menuju arcus costalis. Dari simfisis pubica sampai ke arcus costalis. Nah, di sepanjang perjalanannya musculus rectus abdominis ini disilang oleh 3-4 pita fibrosum transversus. Nah, fibrosum Oke, pokoknya dia disilang oleh 3-4 pita fibrosum transversus. Nah, struktur dari musculus rectus abdominis ini mudah dilihat pada individu dengan rectus abdominis yang berkembang dengan baik. Jadi kalau rectus abdominisnya dia berkembang dengan baik, dia musculus rectus abdominisnya itu gampang buat dilihat. Oke. Baik, selanjutnya ini akan menjelaskan mengenai piramidalis. Nah, piramidalis ini musculus verticalis kedua, merupakan musculus verticalis kedua. Muskulusnya ini kecil, bentuknya itu segitiga. Ini, dia ada di bagian sini, bentuknya segitiga. Terus dia itu yang mungkin dia berada di anterior rectus abdominis. Terus musculus piramidalis ini memiliki dasar di bagian pubis dan apex yang melekat di superior dan medial linea alba. Jadi ini ada tabel yang memudahkan kita buat belajar. Dia ini tabel tentang muskuli dinding abdomen yang di bagian anterior. Jadi muskulusnya itu tadi kan ada 5. Yang pertama ada obliquus externus abdominis, dia origonya ada di lembar-lembar muskulus dari fascia externum 8 costae terbawah atau costae 5 sampai 12. Terus insersi dari obliquus externus abdominis itu ada di labium lateral crista iliaca, ujung aponeurosis di raphe mediana atau linea alba. Persarafan dari musculus obliquus alternus abdominis itu ada di rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah atau thorax 7 sampai thorax 12. Nah, fungsi dari musculus obliquus externus abdominis ini untuk kompresi isi abdomen. Kedua muskuli memfleksikan batang tubuh. Terus setiap muskulus dari obliquus externus abdominis ini menekuk batang tubuh ke sisi yang sama sehingga dia bisa mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan. Terus buat muskulus yang kedua yaitu ada musculus obliquus internus abdominis, dia origonya ada di fascia thoracolumbalis, terus di crista iliaca antara origo obliquus externus abdominis dan transversus abdominis. Sama origonya itu ada di 2/3 lateral ligamentum inguinale. Nah, insersi dari musculus obliquus internus abdominis ini ada di margo inferior 3-4 costae terbawah. Nah, ujung aponeurosis di linea alba sama crista pubicum dan linea pectinea. Nah, untuk persyarafan dari musculus obliquus internus abdominis ini ada di rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah atau di thorax 7 sampai di thorax 12 dan lumbal 1. Untuk fungsi dari musculus obliquus internus abdominis ini dia mengkompresi isi abdomen. Kemudian dia memfleksikan batang tubuh, serta dia juga setiap muskulusnya itu bisa menekuk badan tubuh dan mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang sama. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Nah, dia origonya ada di fascia thoracolumbalis, labium media crista iliaca, 1/3 lateral ligamentum inguinale, cartilago costalis 6 costae terbawah. Untuk insersinya dia ada di ujung aponeurosis di linea alba sama di crista pubicum dan linea pectinea.
Untuk persyarafannya dari musculus transversus abdominis, dia ada di rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, yaitu di tract 7 sampai tract 12 dan lumbale 1. Untuk fungsinya, dia sebagai kompresi isi abdomen. Nah, buat musculus yang keempat ada musculus rectus abdominis. Dia origonya ada di crista pubicum, terus ada di tuberculum pubicum, sama symphysis pubica. Untuk insersinya, dia ada di cartilago costalis 5-7, sama processus siphoideus. Buat persyarafannya, dia ada di rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, yaitu torak 7 sampai torak 12. Nah, untuk fungsi dari musculus rectus abdominis ini, dia untuk mengkompresi isi abdomen, untuk fleksi kolumna vertebralis, sama untuk menegangkan dinding abdomen. Untuk musculus yang kelima, yang terakhir ini ada piramidalis. Dia origonya ada di bagian depan pubis sama symphysis pubis. Untuk insersi dari piramidalis, dia ada bagian menuju ke linea alba. Buat persyarafannya, dia ada di ramus anterior torak 12. Terus musculus piramidalis ini fungsinya untuk menegangkan linea alba, yaitu bagian garis tengah dari tubuh itu. Terus ini bagian fascia transversali. Bagian ini fascia transversali ini setiap muskulusnya itu pipih. Jadi dia ada di sebentar. Fascia nah ini dia fascia transversalis ini ada warnanya yang seperti hijau kebiruan ini. Dia kan letaknya ada di bawahnya musculus transversus abdominis ini ya. Jadi dia itu bentuknya pipih tertutup suatu lapisan fascia profundus di fascia anterior sama posterior. Nah, secara umum fascia transversali ini lapisannya tidak nampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, jadi dia itu secara umum lapisannya kan nggak nampak jelas kecuali di bagian dari sebelah dalam musculus transversus abdominis yang berkembang lebih baik. Nah, fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis yang berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, fascia transversalis ini menyilang garis tengah di anterior dan berhubungan dengan fascia transversalis di sisi lainnya dan bersinambungan dengan fascia di facies inferior diafragma. Nah, di bagian posterior fascia ini bersinambungan dengan fascia profundus yang menutupi musculus di dinding posterior abdomen yang melekat di fascia thoracolumbalis. Nah, setelah melekat di crista iliaca, fascia transversalis ini bercampur dengan fascia yang menutupi muskuli yang berkaitan dengan regio di atas tulang pelvis dan dengan fascia extraperitonealis. Dia itu berlanjut di atas organ-organ yang pokoknya yang ada di abdomen itulah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bagian fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis itu ada di sini nih. Nah, dia ada di sini. Ini untuk gambar yang lebih jelasnya lagi, untuk gambar yang lebih diperbesar lagi, dia itu dia ada dibagi menjadi dua, yaitu preperitoneale dan retroperitoneale. Nah, setiap muskulusnya itu dia jadi fascia extraperitonealis ini di sebelah dalam dari fascia transversalis ada suatu lapisan jaringan ikat. Nah, fascia extraperitonealis ini yang memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Dia terdiri dari sejumlah lemak. Jadi ini yang bagian kuning ini dia akan menyambung ke sini, dia itu banyak terdapat lemaknya.
Terus lapisan ini tidak hanya melapisi kavitas abdominalis, tetapi juga bersinambungan dengan lapisan serupa yang melapisi kavitas pelvis. Nah, fascia extraperitonealis ini banyak terdapat pada dinding posterior abdomen. Tapi di anterior itu juga ada, tapi dia lebih banyak di posterior gitu, khususnya di sekitar ren. Nah, dia itu akan berlanjut di atas organ-organ yang terbungkus refleksi peritoneum. Dan karena dia sistem sirkulasi berada di dalam lapisan ini, fascia extraperitonealis ini akan membentang sampai ke dalam mesenterium dengan pembuluh darahnya. Nah, viscera di dalam fascia extraperitonealis ini disebut sebagai retroperitoneale ini. Oke. Terus ini ada peritoneum parietale. Jadi peritoneum parietale itu ini dia yang berdekatan sama fascia extraperitonealis. Nah, di sebelah dalam dari fascia extraperitonealis dan peritoneum, struktur ini adalah suatu membran serosa tipis. Jadi peritoneum itu dia struktur membrannya itu serosa tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis. Dan di beberapa titik sama dia berefleksi di viscera abdomen yang memberikan penutup sempurna. Nah, peritoneum yang melapisi dinding adalah peritoneum parietale. Peritoneum yang melapisi viscera adalah peritoneum visceral. Terus pelapisan bersinambungan dinding abdomen oleh peritoneum dari parietale membentuk suatu sakus. Jadi nanti dia akan membentuk sakus di lapisan yang bersinambungan sama dinding abdomen oleh peritoneum parietale yang bagian pokoknya bagian peritoneum yang melapisi dinding itulah. Dia akan membentuk sakus. Nah, sakus ini akan tertutup pada pria, tetapi dia akan memiliki 2 lubang pada wanita. Tempat lubang uterina berjalan keluar. Jadi kalau pada wanita itu dia nggak tertutup sakusnya. Sakusnya itu dibuat untuk tempat tuba uterina jalan keluar. Nah, sakus yang tertutup pada pria itu dan sakus yang tertutup pada wanita itu disebut sebagai kavitas peritonealis. Nah, oke, selanjutnya pada lapisan dinding abdomen posterior. Nah, lapisan dinding abdomen posterior ini juga ada berada di sebelah posterior terhadap pars abdominalis, tractus gastrointestinalis, lien, dan pankreas. Nah, daerah dari posterior ini dibatasi oleh tulang-tulang sama muskuli yang membentuk dinding posterior abdomen yang berisi banyak struktur yang tidak hanya langsung berhubungan dengan aktivitas sisi abdomen, tetapi dia juga daerah ini merupakan jalur penghubung antara regio-regio tubuh. Terus sebagai contohnya itu ada aorta abdominalis sama plexus nervorum yang terkait. Terus ada vena cava inferior, habis itu ada truncus lymphaticus dan vasa lymphatica. Terus beberapa struktur yang berasal dari daerah ini sangat penting bagi kelangsungan fungsi normal regiones tubuh yang lain, termasuk plexus nervorum lumbalis, dan beberapa organ yang berhubungan dengan daerah ini selama masa perkembangan dan tetap berada di daerah ini saat masa dewasa. Misalnya ren sama glandula suprarenalis. Buat buat yang bagian lapisan dinding abdomen yang posterior, dia yang pertama ada vertebra lumbales sama sacrum. Saya akan menjelaskan tentang vertebra lumbales sama sacrum. Jadi, dia itu berproyeksi pada garis tengah tubuh di daerah posterior abdomen adalah korpus sama vertebra lumbal 1 sampai lumbal 5. Nah, penonjolan struktur di regio ini disebabkan oleh kurvatura sekunder pars lumbalis columna vertebralis. Terus vertebra lumbales ini dapat dibedakan dari vertebra thoracica sama cervicalis dilihat dari ukurannya. Untuk vertebra lumbales itu dia lebih besar dibandingkan vertebra di daerah lainnya.
Terus korpus vertebra lumbalis besar dan semakin bertambah besar dari vertebra lumbal 1 sampai lumbal 5. Nah, pediculus arcus vertebra lumbalis pendek dan padat. Terus dia prosesus transversusnya panjang dan ramping, dan prosesus spinosusnya besar sama tebal. Nah, buat prosesus articularisnya besar dan berorientasi ke arah medial dan lateral, yang memudahkan gerakan fleksi sama ekstensi dari bagian kolumna vertebralis ini. Nah, di antara masing-masing vertebra lumbalis ini terdapat dia itu terdapat, nah ini, di antara masing-masing vertebra lumbalis ini, dia terdapat diskus intervertebralis. Terus, diskus ini yang melengkapi bagian tengah dinding posterior abdomen ini. Terus batas tengah dari dinding posterior abdomen inferior dari vertebra lumbalis terdiri dari tepi atas sakrum. Terus sakrum ini terbentuk dari penyautan 5 vertebra sacralis menjadi satu kesatuan. Nah, struktur tulang yang berbentuk baji yang lebar di bagian superior dan menyempit di bagian inferiornya. Sakrum ini memiliki fasias anterior yang cekung dan fasias posterior yang cembung yang berisi foramina sacralia anterior dan foramina sacralia posterior. Terus dia itu tadi kan dia sakrumnya itu memiliki fasias anterior yang cekung sama yang cembung tadi. Nah, dia itu untuk lewatnya rami anteriores sama rami posterior nervi spinalis. Terus di sini juga ada tulang pelvikum. Dia ada tulang pelvikum. Ada bagian ilium, dia itu yang merupakan komponen dari setiap tulang pelvis. Ada bagian ilium, dia merupakan komponen dari setiap tulang pelvikum. Dia melekat di sebelah lateral dengan sakrum. Ada sendi sacroiliacum. Terus bagian atas setiap ilium itu melebar keluar menjadi daerah tipis seperti sayap, atau dia itu namanya fossa iliaca. Fossa iliaca inilah. Terus sisi medial regio dari tulang ilium ini dan muskuli yang berhubungan dengannya itu merupakan komponen dinding posterior abdomen. Terus ini masih membahas tentang muskuli dari dinding abdomen yang posterior. Jadi ada psoas mayor. Nah, ini psoas mayor sama ini ada psoas minor. Jadi psoas mayor itu letaknya dia ada di pokoknya dia letaknya lebih atas lah dari psoas minor. Nah, di medial musculus psoas mayor ini menutupi permukaan anterolateral dari corpus vertebra lumbalis. Dia mengisi ruang antara corpus vertebra sama processus transversus. Nah, yang berhubungan dengan musculus psoas mayor ini adalah psoas minor ini, yang terkadang pokoknya dia berhubungan lah nanti psoas mayor sama psoas minor, terus letaknya juga dekatan. Nah, terus di sini juga ada muskulinya itu tadi ya, ada psoas mayor, psoas minor, quadratus lumborum sama iliacus. Nah, ini bagian yang quadratus lumborum. Nah, musculus quadratus lumborum ini dia letaknya ada di lateral. Terus musculus quadratus lumborum ini mengisi ruang di antara costae 12 dan crista iliaca di kedua sisi kolumna vertebralis. Terus muskulusnya ini saling bertumpang tindih di medial dengan musculus psoas mayor. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini, yang quadratus lumborumnya itu ada di sini. Dia itu letaknya tumpang tindih kan sama psoas mayor ini. Itu. Terus dia
Di sepanjang batas lateralnya itu terletak musculus transversus abdominis. Nih, transversus abdominisnya di sini. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang musculus selanjutnya, itu ada iliacus. Nah, iliacus itu letaknya ada di inferior, terus dia yang mengisi fossa iliaca di setiap sisinya. Dari asalnya yang jadi iliacus ini dia itu asalnya luas, jadi dia yang mengisi fossa iliaca. Terus musculus iliacusnya itu lewat ke inferior, dia yang akan bergabung dengan musculus psoas major dan memasuki regio femoralis. Terus kombinasi muskuli ini disebut dengan muskuli. Jadi kombinasi dari musculus iliacus dengan kombinasi dari musculus iliacus ini itu disebut dengan musculus iliopsoas. Oke, nah ini untuk tabel dari 4 musculus dinding abdomen posterior. Ini musculus psoas major, origonya ini ada di fascias lateral corpus vertebra. Tadi untuk origo sama insersio sama persarafannya mungkin sudah sebagian besar dijelaskan di awal tadi. Mungkin ini untuk penjabaran dari fungsinya. Nah, untuk psoas major, dia fungsinya untuk fleksi paha atau regio femoralis pada sendi kokse. Terus yang musculus psoas minor, dia fungsinya untuk fleksi lemah, kolumna vertebralis lumbalis. Nah, untuk yang musculus quadratus lumborum, dia fungsinya untuk depresi dan stabilisasi costa 12 sama sedikit gerak atroflexio truncus. Nah, untuk musculus yang iliacus, dia fungsinya untuk fleksi paha atau regio femoralis pada sendi kokse. Dia untuk yang musculus iliacus ini fungsinya hampir sama ya sama musculus psoas major. Nah, oke, selanjutnya ini untuk poin soal yang tentang struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi struktur penggantung organ pencernaan itu ada mesenterium, ini ada mesenterium, ada omentum, terus ada ligamen, sama ada lemak retroperitoneal. Nah, mesenterium ini merupakan dia itu merupakan lipatan peritoneum, yaitu selaput yang melapisi rongga perut yang menghubungkan usus halus dengan dinding belakang rongga perut. Nah, ini. Terus mesenterium ini tuh dia banyak pembuluh darahnya, terus banyak sarafnya juga, sama banyak kelenjar getah bening yang memasok nutrisi dan oksigen ke usus halus. Terus dia itu fungsinya untuk memberikan fleksibilitas pada usus halus agar dapat bergerak saat proses pencernaan. Terus yang selanjutnya ini ada omentum. Ini ada omentum, dia merupakan lipatan peritoneum yang membungkus sebagian besar organ perut. Ini terdapat 2 jenis omentum, yaitu omentum major sama omentum minor. Terus dia itu omentum major itu merupakan lipatan yang besar, terus dia juga berlemak. Sedangkan yang omentum minor, dia lebih kecil dari omentum major yang menghubungkan lambung dengan hati. Terus di bagian struktur penggantung dari organ pencernaan ini juga ada ligamen. Nah, ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat yang menghubungkan satu organ dengan organ lain. Terus ada lemak retroperitoneal, merupakan jaringan lemak yang terletak di belakang peritoneum. Terus dia itu membantu fungsinya untuk menjaga posisi organ seperti ginjal, pankreas, sama bagian ascending dan descending colon. Gitu. Jadi untuk laporan praktikum yang pertama ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.